Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ferdian Syah mengenai pranata sosial dan lembaga sosial. Pranata sosial merupakan suatu sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus, atau dengan bahasa sehari-hari dapat disebut sebagai cara main atau aturan main. Sedangkan lembaga sosial merupakan wadah atau tempat dari aturan-aturan khusus tersebut. Wujudnya berupa organisasi ataupun asosiasi, misalnya masjid ataupun sekolah. Kemudian pranata sosial ini bersifat abstrak, sedangkan lembaga sosial bersifat konkret, namun keduanya saling berkaitan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan saudari Umul Zahra, apakah yang menyebabkan adat dapat dipertimbangkan menjadi suatu hukum? Nah, adat dapat dipertimbangkan sebagai suatu hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam atau ketentuan syara' dan tidak menimbulkan kemafsadatan dan telah diketahui oleh banyak orang atau kaum muslimin, misalnya tahlilan. Adapun adat yang tidak diperbolehkan di dalam Islam atau dilarang ialah pemberian sesajen kepada contohnya pemberian sesajen kepada Ratu Pantai Selatan pada hari Asyura. Hal ini disebabkan yang demikian itu dapat menimbulkan kesyirikan. Kemudian jawaban untuk saudari Salsabila Oktaviani mengenai pranata sosial dan urf dalam usul fiqh. Pranata sosial merupakan suatu sistem atau tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggota masyarakat agar hidup aman, tentram, dan harmonis. Atau singkatnya, pranata sosial ini merupakan seperangkat aturan. Sedangkan urf dalam usul fiqh ialah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan maupun perbuatan, serta merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' atau hukum Islam. Selain itu, urf merupakan salah satu proses ijtihad yang digunakan oleh mujtahid sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Dan demikian menurut kami, pranata sosial dan urf ini adalah kedua hal yang berbeda. Kemudian jawaban dari pertanyaan saudara Aidil mengenai contoh peradilan Islam di zaman sekarang. Nah, contohnya ialah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini merupakan suatu peradilan agama yang menyelesaikan tindak perkara pidana secara syariat Islam. Adapun kekuasaan dan kewenangannya sama seperti wewenang pengadilan tinggi dan negeri. Akan tetapi perbedaannya ini terletak pada penambahan kekuasaan dan kewenangan lain yang memiliki kaitan dengan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam konun atau aturan. Nah, lembaga ini juga menyelesaikan perkara lain dalam bidang al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga, kemudian hukum muamalat atau hukum perdata, dan jinayah atau hukum pidana. Adapun jenis-jenis ukubat atau hukuman dalam konun jinayah meliputi hudud. Hudud merupakan hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya, dan takzir atau hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya. Adapun ukubat takzir tersebut dapat berupa denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, serta kompensasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Fauzan Akmal tentang apakah ada yang membedakan antara pranata sosial dengan ilmu fikih mawaris. Kayaknya tidak ada yang terlalu membedakan antara keduanya. Bahkan bisa jadi pranata sosial itu adalah bagian dari ilmu fikih itu sendiri. Karena kalau orang berbicara tentang ilmu fikih itu bersifat universal. Bagaimana hukum kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum kita dengan sesama manusia, hukum kita dengan tumbuhan, binatang dan sebagainya, itu semua dibicarakan dalam ilmu fikih. Akan tetapi kalau berbicara tentang pranata sosial, itu fokusnya atau bisa kita artikan sebagai segala aturan-aturan atau norma-norma yang dapat kita laksanakan dalam menjalani kehidupan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Agus Pian tentang kaidah kesulitan dapat menarik kemudahan dan apakah ada hubungannya minyak goreng yang sekarang sulit kita dapatkan. Kaidah tersebut bisa menjadi dasar prinsip kita dalam menjalankan kehidupan ini, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwasanya segala kesulitan itu bisa jadi akan ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelahnya. Itulah para fuqaha menetapkan bahwa kesulitan yang dapat menarik kemudahan itu harus memiliki sebab yang dapat diterima dalam syariat Islam, sehingga sebab itulah yang akan membukakan pintu kemudahan tersebut. Dan mengenai minyak goreng yang sekarang sulit kita dapatkan, mungkin barangkali itu menjadi suatu sebab yang lain, karena menurut berita yang saya cari bahwasanya memang ada lembaga atau sekelompok orang tertentu yang ingin sengaja menimbun barang tersebut sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkannya, maka terjadilah lonjakan harga. Akan tetapi alhamdulillah sekarang harga minyak goreng kembali normal dan masyarakat kembali mudah mendapatkan barang tersebut, alhamdulillah. Syafrul, apakah peranata sosial bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman? Peranata sosial itu adalah aturan atau norma mengenai aktivitas masyarakat. Nah, aturan atau norma itu bisa saja berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan harusnya memang begitu. Contoh, dulu kan di sekolah-sekolah hanya menggunakan papan tulis dan kapur dalam metode pembelajarannya. Sekarang seiring dengan perkembangan atau perubahan sosial di bidang teknologi, sekarang sudah ada juga sekolah-sekolah yang menggunakan LCD dalam metode pembelajarannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari saudara Lauhul Mahfuz, apakah peranata sosial bisa berperan di era digital sekarang ini? Peranata sosial bisa berperan dalam hal menyebarluaskan aturan-aturan itu atau norma agar masyarakat bisa paham akan hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Afwas Fafaza yang mungkin akan sekalian menjawab pertanyaan dari saudari Megawati, yaitu bagaimana asal mula terbentuknya peranata sosial Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW berisi berbagai macam-macam norma susila, norma hukum, dan norma sosial telah melembaga dalam masyarakat Islam hingga sebagiannya menjelma menjadi peranata sosial. Tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu kepada manusia mengharuskannya membiasakan diri berada dalam lingkaran atau halaqah orang-orang yang sedia menyambut ajaran-ajarannya. Mereka mendengar dengan sungguh-sungguh segala penjelasan tentang ajaran-ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajarannya itu berpengaruh terhadap perilaku mereka. Perilaku buruk semacam merendahkan orang dan kasar, misalnya, berubah menjadi perilaku menghormati dan santun. Aktivitas Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya yang berpusat di Baitul Arqam ini menjadi cikal tumbuhnya suatu jenis dari peranata sosial, yaitu peranata pendidikan. Kelak peranata pendidikan dalam masyarakat Islam semakin berkembang dengan berdirinya kutab, madrasah, jamiah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara
Guniwan ihsan, yaitu diketahui bahwa peranata sosial memiliki tujuan. Apakah peranata sosial Islam juga memiliki tujuan? Iya, menurut kami jawabannya iya. Peranata sosial Islam juga mempunyai tujuan, yaitu agar kehidupan masyarakat menjadi tertib dan teratur, dan untuk mencapai kemaslahatan umat, karena tujuannya dibuat peranata itu untuk mengatur kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.